Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Tadi ada yang tahu lagunya siapa? Bagus nggak tadi lagunya? Nah, tenang, itu bukan lagu terkenal, bukan juga lagu internasional, dan juga bukan lagu band. Itu lagu diciptakan menggunakan AI. Ya, perkenalkan, nama saya Aiman Ayadi. Saya sudah 2 tahun lebih dalam kehidupan sehari-hari mengetahui tentang AI. Di sini ada nggak yang tahu tentang AI? Mungkin dari AI Gemini, ChatGPT, ada juga yang mungkin pernah mendengar tentang AI. Nah, singkat cerita, saya ada cerita ini. Saya pernah jatuh cinta sama seorang wanita. Nah, masalahnya ini, wanita ini dia suka kali dengan lagu, dengan musik. Dan masalahnya, saya pikir kalau dari awal saya mau suppress dia, mau belajar dari nol, belajar musik, saya nggak akan bisa, dan butuh proses. Maka dari itu saya menggunakan AI. Dari AI saya curahkan perasaan saya. Dari AI saya tulis kesukaan lagu dia. Dari AI saya cari tentang dia. Nah, setelah jadi lagunya, saya kirim kepada dia, dan responnya, ini lagu buatan siapa? Ini lagu buatanku, tapi dibantu dengan AI, dengan perasaanku. Iya. Ini bukan hanya cerita cinta ya. Menurut survei global, bahwa 70% pekerja yang menggunakan AI itu lebih cepat dan efisien dalam bekerja, dan produktivitasnya 30% sampai 50% lebih produktivitas. Nah, makanya dari sekarang kita harus belajar untuk menggunakan AI. Di sini saya ada pertanyaan. AI itu dalam segi negatif, AI itu masalah atau AI itu adalah alat? Masalahnya di sini, AI itu bukan masalah. Yang menjadi masalah itu adalah diri kita sendiri. Bagaimana kita menggunakan AI itu sebijak-bijaknya. Mungkin ada yang sibuk bekerja, jadi malas menggunakan AI. Yang kedua, mungkin ada yang minim teknologi, yang bahasa kerennya itu disebut gaptek. Yang ketiga, mungkin
susah mencari susah mencari solusi membuka AI itu susah untuk belajar hal-hal yang baru. Solusinya sangat sederhana. Gimana? Pertama, janganlah kita belajar sendiri. Kita harus ada mentor ataupun guru yang berpengalaman dalam AI. Yang kedua itu mungkin kita harus komunitas, berteman dengan orang yang bisa menggunakan AI. Yang ketiga itu mungkin lakukan dalam hal yang sederhana saja. Misalnya awalnya kita belajar yang simple-simple seperti ChatGPT, AI Gemini, AI Design, ataupun AI musik. Jadi tak ada yang telat untuk belajar. Mungkin sebelum saya tutup ada sesi tanya jawab. Silakan. Sip, oke, masuk. Selamat sore Mas Aiman. Ya, boleh saya tanya ya. Ya. Tadi lagu yang Mas Aiman buat adalah memakai AI. Ya. Ya, sebelumnya saya memakai AI untuk mencari searching informasi, tapi saya belum tahu nih aplikasi apa yang digunakan Mas Aiman untuk menggunakan membuat lagu atau lirik lagu. Boleh saya tanya itu? Saya menggunakan aplikasi open source gratis yang cara daftarnya itu hanya menggunakan Gmail. Itu yaitu Seno AI. Namanya Seno AI. Ya. Apakah itu mudah di apa? Ya, itu mudah dan lebih simple daripada yang berbayar. Oke, berarti bisa dicoba ya. Boleh. Terima kasih Mas Aiman. Sama-sama. Oke. Ada pertanyaan lain? Ya, selamat sore. Sore. Pak Aiman. Saya ingin memberikan pertanyaan. Ya. Contoh AI apa yang bisa digunakan untuk edit foto? Edit foto mungkin AI Gemini. Kita bisa mungkin buka saat mau melamar kerja, bikin CV dari yang fotonya nggak pakai dasi, kita edit menggunakan AI Gemini, kita pakai dasi ataupun latar belakang kita ya. Kalau yang mau daftar kerja itu kan CV-nya harus latar belakang berwarna biru atau merah ya kan. Nah di situ kita bisa mengganti atau menuliskan latar belakangnya ditulis berwarna merah atau biru. Terima kasih. Nah, quotes simple untuk hari ini. Menurut Ginny Rosemary, artificial intelligence is not a replacement human intelligence, but it's a tool usually, di mana kecerdasan buatan atau AI itu tidak menghilangkan kecerdasan manusia, tapi meningkatkannya. Akhir kata, saya Aiman Ayadi. Semoga setelah
pidato saya ataupun cerita saya di sini hari ini. Mungkin kalian bisa menjadi pengguna AI. Sekian, terima kasih.